Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan itu pembahasan mengenai periode demokrasi terpimpin di Indonesia. Demokrasi terpimpin dimulai tahun 1950 sampai 1959 sampai 1966. Latar belakang pelaksanaan demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Latar belakang dikeluarkannya Dekret Presiden, Undang-Undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat, sedangkan Undang-Undang Dasar sementara UDS 1950 dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Kegagalan konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran, sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap. Situasi politik yang kacau dan semakin buruk. Isi Dekret Presiden adalah sebagai berikut. Pertama, membubarkan konstituante. Kedua, tidak berlakunya UDS 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan MPRS dan DPAS. Dampak positif, penyelamatan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan, memberikan pedoman yang jelas yaitu UUD 1945 sebagai kelangsungan negara. Dampak negatif, Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen, serta pelaksanaan hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka. Pelaksanaannya, demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959 sampai 1966, yaitu dari keluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1949 hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno. Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi ini di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Tugas demokrasi terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan masa demokrasi parlementer dalam garis miring liberal menjadi lebih mantap atau stabil. Dampaknya, penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi, penciptaan stabilitas politik yang demokratis, menjadi sentralisasi, pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Penyimpangan pelaksanaan demokrasi terpimpin yaitu dari Undang-Undang Dasar 1949 adalah sebagai berikut. Kedudukan presiden, pembentukan MPRS, pembubaran DPR, dan pembentukan DPR-GR, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara, pembentukan Pronasional, pembentukan Kabinet Kerja, keterlibatan PKI dalam ajaran Nasakom, adanya ajaran Resopim, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, penataan kehidupan partai politik, arah politik luar negeri. Berdasarkan kekuasaan presiden dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin tampak dengan pengangkatan ketua MPRS diangkat oleh wakil Perdana Menteri 3 serta pengangkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen. Pidato presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita pada tanggal 17 Agustus 1959 yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia, Manipol, ditetapkan sebagai GBHN atau usul DPA yang bersidang tanggal 23 sampai 25 September 1959. Inti Manipol adalah USDEK, Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia, sehingga lebih dikenal dengan Manipol USDEK. Pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi yang berarti sebagai presiden seumur hidup. Sistem ekonomi demokrasi terpimpin. Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional, tugas Bappenas, menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan baik nasional maupun daerah, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan, menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS, penurunan nilai uang devaluasi. Adapun tujuannya guna membentuk inflasi yang tetap tinggi untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Kenaikan laju inflasi. Latar belakang. Penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lainnya mengalami kemerosotan.
Nilai mata uang rupiah mengalami kemerosotan, anggaran belanja mengalami defisit yang semakin besar, pinjaman luar negeri tidak mampu mengatasi nasional yang ada. Deklarasi ekonomi, DEKON. Tujuan DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara pemimpin, meningkatkan perdagangan dan berkreditan luar negeri. Pemerintahan membangkitkan ekonomi agraris atau pertanian. Hasil pertanian tersebut diekspor untuk memperoleh devisa yang selanjutnya digunakan untuk mengimpor berbagai bahan baku barang konsumsi yang belum dihasilkan di Indonesia. Ya, demikian pembahasan mengenai demokrasi terpimpin.